Ini uap jadi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena saat ini Tuhan kembali memberi kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri sikap hati yang benar bagi kami belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dalam Kejadian 22. Ini kisah yang benar-benar sangat populer. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 19 yang akan kita baca, tapi akan kita renungkan cuma sampai ayat 14. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kepercayaan Abraham diuji. Saya akan membaca ayat-ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara ayat genap. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia sebagai korban pada salah satu gunung yang akan kukatakan. Esokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika hari ketiga, Allah membayangkan padanya dia tembak tempat itu. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba korban bakaran itu?" Abraham, "Allah akan menyediakan domba untuk korban bakaran baginya." Demikianlah keduanya berkata. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham meluluhkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat dari Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak sia-sia untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya." Keturunanmu
semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena Engkau mendengarkan firman-Mu. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ini adalah pembacaan yang luar biasa, yang kisah yang kita sudah tahu dari sekolah minggu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang iman dan ketaatan. Saudara-saudara, kalau kita bilang kita orang beriman, saya orang beriman, kita harus buktikan dengan ketaatan. Dikatakan karena iman di dalam Ibrani 11 ayat 17, kalau kita lihat dari Ibrani 11 17, dikatakan karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan begini. Karena beriman juga maka Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban ketika ia diuji Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata bahwa kita orang percaya, maka kita harus mentaati firman Allah. Ya, tetapi bagaimana kita mentaati firman Allah? Bagaimana kita mau mencintai firman Allah kalau kita tidak membaca Alkitab, tidak membaca firman Allah? Tentunya yang pertama kita harus suka, mencintai, mengasihi firman Allah. Suka membaca, suka mendengar, dan mengasihi firman Allah. Merindukan firman Tuhan. Tema khotbah saya pada saat ini adalah iman dan ketaatan. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita harus buktikan itu dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya itu bagaimana caranya untuk taat? Saudara, kadang-kadang kalau kita bicara soal ketaatan ini sesuatu yang sulit. Ya. Mungkin kalau dengar orang berkhotbah, atau kita baca firman, atau baca buku, kita lihat, oh ya kita harus taat. Tetapi sebetulnya ketaatan adalah sesuatu yang sangat sulit. Bukan berkaitan dengan sulitnya ketaatan itu, tetapi kadang-kala kedagingan kita yang mempengaruhi kita sehingga kita agak sulit untuk melakukan. Contoh konkret yang paling konkret yang biasa dalam kehidupan sehari-hari bagi kita pengendara-pengendara. Biasanya kalau lampu merah kan itu harus berhenti kan. Tapi kalau kosong kita berhenti kan tidak. Kalau misalnya tengah malam, lampu merah. Yang lain jalan. Kalau saya berhenti. Karena ya itu sesuatu yang mudah toh? Mudah, gampang. Tetapi logika kita berkata begini. Kosong kenapa tidak jalan? Tetapi secara prinsip merah artinya berhenti. Nah, itu yang lumrah. Saudara, belajar dari pribadi Abraham khususnya pada kisah ketika dia diminta untuk mempersembahkan, mengorbankan anaknya Ishak. Kita akan belajar ada 5 teladan. 5 teladan yang diberikan oleh Abraham berkaitan dengan ketaatannya. Mari kita lihat satu persatu. Ini singkat akan saya bahas. Pertama, perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Dalam ayat 1 dan ayat 2 dikatakan begini, ayat 1 secara khusus. Setelah semuanya itu, setelah semuanya apa? Setelah semua pergumulan, setelah semua persoalan, kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, saudara-saudara, ada persoalan, ada pergumulan. Ishak masih dalam kandungan Sarah, di mana ada masalah, di mana Ishak, rupanya Abraham sudah beritahu begini kepada Sarah, di mana saja kita jalan, tolong kau kasih tahu bahwa kau itu adikku. Dan memang secara turunan itu memang adik sepupu atau apa. Tetapi nyatanya, realnya dia juga adalah istri. Tapi dia sudah pesan Sarah, kemana-mana kita pergi beritahu kau adik. Karena Sarah ini cantiknya luar biasa, sehingga penguasa-penguasa kalau lihat mereka pergi ke satu tempat yang lain, itu godaannya yaitu Abraham dibunuh karena Sarah sangat cantik untuk diambil Sarah. Nah, sehingga ada masalah yaitu ketika mereka, kalau kita lihat di dalam pasal 20. Ya. Nah, sebelum-sebelumnya lagi mulai dari pasal 19, kita lihat di pasal 20 itu seorang namanya Abimelek hampir saja. Karena Abimelek mengambil Sarah, tetapi Tuhan mencegah untuk Abimelek bisa tidur dengan Sarah. Ini karena apa? Karena masalah itu. Kemudian ada pergumulan yang lain lagi. Ketika Ishak lahir, ada saudaranya yaitu Ismail. Ismail yang sudah lahir duluan dari Hagar. Ya, kita lihat
istri dari Abraham adalah Sah. Tetapi Sarah ini karena Tuhan berjanji kepada Abraham, nanti keturunanmu lah yang aku akan berkati keturunanmu, kita sudah baca tadi. Dan keturunan menjadi berkat. Tapi dia tidak punya keturunan. Sarah ketemu dengan Abraham, Sarah bilang begini, Abraham, seolah-olah seperti bahasa manusia, untuk merealisasikan, untuk mewujud nyatakan rencana Tuhan dari keturunanmu, saya punya gundik namanya Hagar kepadamu. Tidurlah dengan dia. Jadi mereka mau membantu Tuhan melaksanakan rencananya. Dan akhirnya mengandunglah Hagar. Lahirnya Ismail. Dan sejak itu terjadilah sesuatu masalah sejak saat itu sampai sekarang. Masalah. Karena ada keturunan Ishak, ada keturunan Ismail. Nah bagus, Sarah ingin membantu rencana Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji Abraham akan lahir dari Sarah istrimu. Tapi dua-dua setua toh. Pada waktu janji diberikan, umur Abraham sudah 75 tahun. Janji mulai diberikan 75 tahun, tapi ada penafsir mengatakan 13 tahun Abraham menanti. Artinya bertahun-tahun dan sudah tua. Ishak lahir, Abraham berusia 100 tahun. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi begitu lama menanti sehingga Sarah bilang, ini Hagar, hambaku, jadilah gundikmu. Dan jadi masalah. Nah tetapi yang Tuhan mau adalah yang Tuhan bilang, anak dari keturunanmu, keturunan melalui istri sahmu, yaitu Sarah. Lahirlah Ishak. Waktu Ishak lahir, Sarah lihat, wah Ishak main-main dengan Ismail. Wah Sarah itu emosi besar. Wah ini yang jadi pewaris itu adalah Ishak. Dia bilang ke Abraham, usir ini Hagar. Waktu saya baca kisah ini, saya bilang, waduh, kok tega-teganya Sarah ya. Tetapi kalau kita membaca di sini, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dan memang kita lihat Hagar mengalami mujizat toh, ketika Abraham mempersiapkan semuanya dan dia bilang Hagar harus keluar. Dia kata kasarnya mengusir Hagar. Nah kalau kita melihat dalam peristiwa itu, Hagar lihat anak ini sudah mau mati, kasihan karena kehausan. Dan kita lihat ini dalam kisahnya, saudara-saudara, yang terjadi adalah Hagar Ismail diselamatkan dan ditolong. Dan kisah-kisah itu, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa itu, Bapak Ibu Saudara, setelah semuanya itu dipikir sudah stop, tidak ada pergumulan lagi. Ternyata Allah menguji yang lebih berat lagi kepada Abraham. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan perintah supaya Abraham menyerahkan. Kalau kita melihat di dalam ayat 2, coba kita lihat ayat 2. Ada beberapa catatan saya di sini. Inti perintah itu adalah ini, inti perintahnya. Ambillah anakmu, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Itu intinya. Ambillah anakmu, pergilah ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Saudara-saudara, itu persembahan manusia pada waktu itu adalah persembahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Dewa Molok misalnya, pokoknya di daerah sekitar Palestina. Nah sekarang Abraham yang dipanggil menjadi orang percaya diperintahkan untuk melakukan sama seperti yang dilakukan oleh orang kafir. Bahkan kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Abraham di sini dia diingatkan oleh Tuhan, ambillah pertama anakmu yang tunggal. Ambillah anakmu yang tunggal, yakni Ishak, pergilah dan seterusnya. Saudara-saudara, bagaimana kita supaya menjadi taat kepada Tuhan, untuk memiliki ketaatan yang sejati, ketaatan yang sungguh-sungguh, ketaatan yang merupakan bukti iman. Yang pertama, tidak mempertanyakan firman Tuhan, tidak mempertanyakan perintah Tuhan. Saudara, di sini Abraham bisa punya alasan untuk bertanya. Nah, di perintah itu seolah-olah Tuhan mengingatkan Abraham hal-hal yang sangat penting, yaitu pertama, anakmu, darah dagingmu ambil. Wah, mau bunuh darah daging anak sendiri. Aduh. Yang kedua, anak tunggal satu-satunya, tidak ada yang lain. Mungkin sudah berkata, Ismail adalah anak dari Hagar. Memang anak Abraham secara fisik.
tetapi yang dijanjikan adalah Ishak, sehingga dalam hukum pada waktu itu dikategorikan Ishak adalah anak tunggal dari Sarah, anak tunggal Abraham secara hukum. Dan diingatkan anak satu-satunya sebagai pewaris utama, pewaris janji-janjinya. Saudara, Allah saya mengingatkan engkau yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ishak itu artinya yang membuat kau tertawa, ambil dia. Saudara, tetapi Abraham tidak menggunakan hal-hal tersebut menjadi bahan pertanyaan. Dia kan bisa bilang begini, loh Tuhan, bukankah engkau menjanjikan bertahun-tahun, dan ketika engkau beri kenapa mau ambil? Dia mungkin bisa berkata, ini dah anakku, bagaimana mungkin? Ini ada banyak domba, ini ada banyak sapi, kerbau, yang mana Tuhan pilih? Kenapa harus anakku, darah dagingku? Kenapa juga engkau mau yang paling kukasihi? Dia yang kau izinkan aku bisa tertawa, kenapa sekarang akan membuat aku menangis? Harusnya ditanya seperti itu. Tapi dia tidak tanya seperti itu. Dia tidak mempertanyakan perintah Tuhan. Saudara, ada banyak perintah Tuhan dalam kehidupan kita, dalam Alkitab kalau kita baca, yang tidak harus kita pertanyakan. Misalnya, ada bagian firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Artinya tidak seiman. Tapi kita bilang, nanti saya doakan dia, nanti saya layani dia. Alkitab berkata, janganlah. Jangan itu berarti apa? Larangan. Tidak bilang begini, kalau boleh, jangan pacar dengan, tidak. Jangan, itu artinya tidak boleh. Kemudian kalau di 10 hukum kita lihat, jangan membunuh, jangan. Jangan bersinah, jangan berdusta, jangan. Tapi saya tipu sedikit karena kalau saya tidak tipu, maka saya tidak untung. Jangan, itu adalah larangan. Tidak usah pertanyakan, tapi kadang-kadang kita pertanyakan. Tapi Tuhan, soalnya di lingkungan saya biasa lakukan itu. Tidak pertanyakan. Ini bayangkan, yang mau dipertanyakan Abraham itu luar biasa. Ini darah dagingku loh Tuhan. Ini janji. Engkau telah berjanji bahwa melalui keturunannya. Kenapa? Tapi dia tidak pertanyakan. Itu nomor 1 ya. Tidak mempertanyakan. Yang kedua, kita lihat ayat 3. Kira-kira apa ayat 3? Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Kalau yang pertama tidak mempertanyakan, yang kedua kira-kira apa? Tidak menunda, tidak menunda waktu. Tidak menunda-nunda artinya langsung lakukan saja. Kalau kita dapat kebenaran itu, lakukan saja. Ayat 3, saudara-saudara, ada catatan di ayat 3 saya lihat di sini. Keesokan harinya, pagi-pagi. Coba kita lihat, saya catat di sini ada 5 hal yang menunjukkan bahwa Abraham tidak menunda-nunda. Di ayat 3, fokus di ayat 3. Kita lihat satu persatu. Kata apa yang dibilang bahwa dia tidak menunda-nunda? Pertama, bangunlah Abraham. Kemungkinan itu disampaikan kemarinnya malam atau apa tidak disebutkan memang. Bangunlah Abraham. Kedua, ungkapan apa yang membuat kita lihat dia tidak menunda-nunda? Ya, memasang pelana keledai. Berikut apa? Memanggil 2 bujang dan Ishak anaknya. Ketiga apa? Membelah kayu. Keempat itu. Kelima, berangkat. Tidak menunda-nunda, dan Alkitab kata-kata kerja atau kata-kata yang dikatakan di situ adalah sesuatu yang menegaskan bahwa Abraham ketika dapat firman, ada perintah, dia tidak pertanyakan itu. Yang kedua, dia tidak tunda-tunda. Bangunlah Abraham, pasang pelana keledai, panggil 2 bujangnya untuk dampingi dan Ishak yang akan dikorbankan, kemudian belah kayu dan berangkat. Saudara-saudara, tidak menunda-nunda waktu. Banyak kali kan kita suka menunda waktu toh. Ada tugas saja. Masih ada waktu besok. Apakah kita tahu kita besok sehat? Apakah kita tahu besok kita masih hidup? Ada yang mau bertobat tapi sabar dulu ya. Saya kan masih kuat. Saya masih hebat. Besok dia sakit, mati. Atau apa? Saudara, tidak boleh tunda waktu ketika firman Tuhan kita dengarkan atau Tuhan mengingatkan kita sesuatu, jangan tunda. Saya banyak kali
entah kerja, sementara berdoa, sementara tidur terbangun tengah malam, saya ingat nama seseorang. Saya ingat seorang, saya langsung berdoa untuk orang itu, sebut namanya. Saya tidak tahu apakah Tuhan inginkan saya lakukan doakan dia, tetapi saya tahu Tuhan ingin saya berdoa. Ya toh? Jadi saya tidur sono malam-malam. Kemudian tadi pagi saya berdoa untuk seseorang 2 kali. Tadi pagi jam 2 malam saya terbangun. Kemudian subuh saya terbangun. Saya ingat orang ini, saya sebut namanya dengan air mata kepada Tuhan. Tuhan tolong dia. Tuhan. Ya. Atau kita ingat sesuatu, ada pergumulan, ada dosa, Tuhan langsung tidak boleh tunda-tunda. Atau pekerjaan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, saya prinsip selalu dari kecil. Bapak saya latih saya, kalau ada harus dilakukan hari ini, sekarang ini saya harus lakukan sekarang, karena belum tentu besok saya bisa lakukan. Bapak saya ini orang yang tidak sekolah tinggi. Memang sama dulu dia tergolong sekolah tinggi, yaitu HIS, sekolah Belanda. Karena dia lahir tahun 20 Bapak saya kalau masih hidup sampai sekarang sudah 100 tahun. Kalau hidup sampai sekarang. Ya, dia sekolah dengan Belanda dulu. Mengajar banyak hal. Tetapi yang paling papi ajar ke saya 2. Jujur. Dan yang kedua yaitu tidak boleh tunda-tunda. Jujur itu papi seringkali ulang-ulang. Kalau orang mau kaya boleh. Karena papi ini ada tugasnya, memang pegawai rendahan, tapi tugasnya banyak. Dan bapak saya cerita, dia pernah mau dirancang untuk dimasukkan ke penjara karena papi urus beras. Tapi bapak saya suka catat. Siapa yang ambil dia catat dengan rapi. Sehingga pada waktu mau dipanggil, ini militer ini, TNI, tentara dulu ABRI. Baru dipanggil, bapak saya tenang biasa saja. Dan dia ini orang-orang yang ambil beras, ton ini. Memang doa ambil cuma mungkin 50 kilo, 10 kilo, tapi bapak saya catat. Jujur. Tetapi tidak boleh tunda-tunda yang diulang-ulang. Kalau Ngana bisa bikin hari ini, jangan tunda besok. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, di sini juga Abraham memberikan teladan untuk tidak tunda-tunda melakukan kehendak Tuhan. Kalau ada di antara kita disentuh oleh firman Tuhan, entah kita bacakah, kita dengarkah, melalui YouTube atau apa saja, langsung kita lakukan. Tidak boleh tunda-tunda. Ilustrasi yang biasa beliau berikan kepada saya atau ada orang-orang yang buku, dia bilang coba kalau buang kayu kering di kali, apakah kayu itu tetap tinggal di tempat? Tidak. Kayu itu dia sudah mengalir. Karena waktu tidak akan kembali lagi. Kemarin kita lakukan hari ini harus hari ini. Saudara-saudara saya kasih Tuhan. Itu yang kedua. Ketiga, ayat 4. Jadi pertama, tidak mempertanyakan. Kedua, tidak menunda-nunda. Yang ketiga, ayat 4. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kira-kira apa? Tidak apa kira-kira? Tidak menunda-nunda, tidak mempertanyakan, tidak menunda-nunda. Yang keempat, apa kira-kira? Tidak pelin-pelan. Tidak pelin-pelan. Dia sudah jalan 3 hari. Bayangkan, mau mempersembahkan Ishak. 3 hari perjalanan, bagaimana perasaannya? Ayahnya, adik-adik yang kekasih, paling dia jalan hati berat. Dia mereka, aduh Tuhan, kenapa ini Tuhan? Kenapa? Saya tidak tahu, tidak catat dalam Alkitab. Tapi bayangkan seorang ayah yang akan pergi untuk membunuh anaknya. Disuruh oleh Tuhan. Pikir deh itu. Kita pikir. Saya pikir kalau saya, kok bisa? Tapi saya tidak tahu Abraham bagaimana kuat imannya. 3 hari berjalan. Dan sudah 3 hari dia pandang dari jauh. Itu tempat, itu bukit Morianya. Dia lihat. Itu bukitnya. Dia bisa tawar Tuhan. Bapak, tidak ada cara lain kan? Tidak ada cara lain. Coba kita bayangkan ketika Yesus di kayu salib. Kalau Bapa di surga bisa bertanya kepada yang lain lagi, tapi tidak ada satu-satunya. Mungkin dia bisa tanya, apakah ada cara lain? Kenapa harus anakku yang tunggal? Tapi Abraham tidak pelin-pelan. Dia menatap, dan kita lihat ayat yang kelima.
Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Aku dan anak ini akan pergi ke sana. Pelin-pelan kita tidak? Tidak pelin-pelan. Kadang-kala ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau taat, kita mempertanyakan, kemudian kita tunda sebentar lagi. Tuhan, kalau boleh. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu jadi orang Kristen yang tetap teguh berakar. Alkitab mengatakan di dalam Kolose pasal 1, hendaklah kamu tetap 1 ayat 23. Kita lihat dulu Kolose 1 ayat 23 supaya kita baca. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan, yang dinasihati oleh firman Tuhan bagi kita untuk tetap teguh, tidak pelin-pelan. Kolose sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, terus tidak bergoncang, dan jangan mau digeser. Ada berapa kata di situ? Pertama apa? Bertegun. Kedua, tetap teguh. Yang ketiga, tidak bergoncang. Yang keempat, tidak bergeser. Itu artinya tidak pelin-pelan. Banyak orang percaya, wah ada saat-saat dia semangat luar biasa. 10 tahun depan masih semangat ke tidak ya? Atau hari ini, bilang semangat 5 menit. Minggu depan masih semangat ke tidak ya? Pergumulan, persoalan datang silih berganti. Dulu saya semangat tapi nggak ganti, tidak bisa. Kita mengabdi kepada Tuhan tidak lihat manusia. Kita menyembah Tuhan bukan lihat manusia. Makanya saya seringkali berdoa dan istri saya seringkali bergurau. Semoga saya berdoa untuk semua orang yang saya layani di pedalaman, di kampung-kampung, datang bukan karena pendeta ratek, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, tidak pelin-pelan. Yang keempat, jadi pertama tidak mempertanyakan, kedua tidak menunda-nunda, yang ketiga tidak pelin-pelan, yang keempat kita lihat ayat 5 bagian A yang tadi. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Tidak apa kira-kira ini? Tidak takut, boleh. Tapi bayangkan ya, kalau dua bujang ini ikut ke Bukit Moria. Bayangkan. Rahasia perintah Tuhan, boleh. Tapi kira-kira ketika Abraham mulai ikat Ishak, dua orang ini mulai apa? Ini ada apa? Ikat. Baru pas taruh di atas kayu bakar, mereka langsung pikir apa? Oh, niat jadi. Walaupun Tuhan tetap, kira-kira mereka menghalangi, kira-kira tidak? Paling tidak mereka akan berusaha menghalangi. Maka yang keempat, tidak mau ada penghalang. Atau tidak mau dihalangi. Apapun tidak boleh menjadi penghalang. Kalau kita mau taat pada firman, apapun tidak bisa jadi halangan. Jabatan tidak, uang tidak, kesulitan tidak. Saya tetap mau taat, apapun yang terjadi, saya mau taat. Tidak mau ada. Kalau ada penghalang, buang itu penghalang itu. Kalau ada penghalang, jadi dia, orang ini bilang, kamu tinggal di sini ya. Kamu tinggal di sini bersama keledai. Dan bayangkan Bapak Ibu, coba logikanya. Setelah mereka tinggal di sini, siapa yang pikul kayu bakar? Ishak. Kalau kita lihat di sini, ya beserta ada Ishak yang pikul. Jadi ketika dua orang ini tinggal, berarti beban diberikan kepada yang menjadi korban tuh. Abraham tega ya. Tapi itu tidak, dia tidak mau ada penghalang. Saudara, apakah penghalang kita untuk mengikut Tuhan? Banyak. Ada istilah itu banyak yang bagus, tapi banyak yang menghalangi iman kita. Kita pikir baik-baik gitu. Oh ini tidak bisa. Oh ini tidak boleh. Saya pada waktu melayani di Jawa, saya membakar cincin, keris, ya. Tapi saya harus hati-hati kalau bakar mantra. Kalau ada tulisan bahasa tertentu, pernah kejadian, saya ingat, untung belum masa sekarang. Kalau masa sekarang saya masuk penjara.
Karena dituduh bakar apa? Kitab suci kata orang. Karena ada kertas tulisan-tulisan itu mantra-mantra dibakar. Karena ketika saya layani, kami memberitahu siapa yang punya jimat-jimat dibakar, karena itu jimat penghalang untuk mengenal Tuhan. Kalau sini mungkin jimatnya apa? Rambut orang mati, kuku atau apa namanya ini, kain bekas bungkus atau apa yang kita jadikan jimat taruh di kita di orang timur kan biasa seperti itu. Kalau itu penghalang, singkirkan dia. Kalau penghalang itu adalah kesombongan, saya bergumul dengan kesombongan luar biasa dari kecil. Kemudian setelah bertobat itu saya gumuli tiap hari, bagaimana saya bisa melayani kalau saya gaya seperti ini. Bagaimana saya menjadi gembala kalau saya gayanya egois begini. Saya tanggalkan, sakit kan tidak tanggalkan, sakit. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Yang keempat, tidak mau ada penghalang, tidak mau dihalangi. Yang kelima, terakhir. Jadi pertama, tidak mempertanyakan. Kedua, tidak menunda-nunda. Ketiga, tidak pelin-pelan. Keempat, tidak mau ada penghalang atau dihalangi. Kelima, kita lihat ayat 5b sampai ayatnya ke-14, tapi kita baca ayat 5b dan beberapa ayat saya tunjukkan. Ayat 5b. Aku beserta anak ini akan ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kemudian ayat 8. Saud Abraham. Ayat 7 dulu saya baca. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, Saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Pada waktu Ishak bertanya, sakit dah hatinya Abraham ini. Teriris-iris hatinya. Nah, kok itu sudah korbannya. Tetapi yang pertama kita lihat ayat 5. Apakah Abraham berbohong kepada dua orang ini? Atau karena dia beriman? Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Kita lihat Ibrani 11 ayat 17. Dia tidak berbohong. Ibrani 11 ayat 17. Saya baca ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan. Artinya Abraham akan sungguh-sungguh membunuh anaknya untuk dikorbankan. Karena dia berpikir apa? Allah berkuasa untuk membangkitkan. Jadi kalau kita simpulkan ayat yang kelima pasal 22 ini, bukan tipu-tipu Bapak Ibu Saudara. Abraham tidak tipu kepada dua bujangnya. Dia bilang, tinggallah di sini dengan keledai. Saya dan anak ini akan pergi, kami akan sembahyang. Setelah itu kami kembali. Tetapi dia tidak berpikir begini, saya tidak mau bunuh dia kok. Tidak, tetap dia akan membunuh dan mempersembahkan. Karena dia pikir bahwa Tuhan berkuasa untuk membangkitkan sekalipun orang sudah mati. Kalau kita baca ini kan tidak jelas toh, tapi di Ibrani jadi jelas. Kemudian kita lihat ayat yang ke-8. Di sini kita lihat ayat 7, Ishak bertanya, Bapak di mana domba? Ini semua sudah tersedia. Allah akan menyediakan. Apakah dia tipu Ishak? Tidak. Waktu saya baca ini saya bilang, kok Abraham Bapak beriman kok tukang tipu? Tapi kalau kita lihat tidak. Dia bilang Allah yang akan menyediakan. Kalau kita mau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani ini, Allah akan menyediakan keperluan, kebutuhan. Apakah dia bilang, ya, apakah dia sudah berpikir ada domba? Ini di gunung. Kalau saya sudah pergi ke sana, puncak gunung itu gersang. Tapi dikatakan bahwa ada domba yang tanduknya terjerat di belukan. Ini Allah telah menyiapkan semuanya. Jadi yang keempat, kalau yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu, kelima. Jadi pertama sampai keempat itu tidak mempertanyakan, tidak menunda-nunda, tidak pelin-pelan, tidak mau ada penghalang. Yang kelima bukan tidak, tetapi yakin akan kuasa Allah.
Saudara-saudara yang saya kasih sama Tuhan, yakin akan kuasa Allah, yakin bahwa semua dalam rencananya, dan Allah berkuasa memampukan kita menaatinya, berkuasa menyediakan yang perlu. Ayat 5b, kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali dan seterusnya. Pada waktu saya berkeputusan untuk melayani, kemudian saya menikah dengan Ibu Hedi, ini berani sekali saya. Itu pada waktu itu berapa honor saya? Di gereja saya dapat honor 25.000. Kemudian saya mengajar di sekolah teologi, saya digaji 65.000. Dan saya sudah memilih seseorang untuk menjadi istri saya sebagai gembala. Pada waktu tukar cincin ditanya, Dolfi, apa modal kamu atau apa jaminan kamu mengambil anak kami? Saya bilang, modal saya cinta. Cinta saja. Cinta dua toh, cinta Tuhan dan cinta dia. Baru tanya ke Ibu Heni juga, Heni kenapa kamu mau dengan dia? Tidak tahu, Mama bilang apa? Tanya saja ke Ibu sebentar. Tanya Ibu bilang apa? Ini ditanya betul dari muka ke muka ini. Apa jaminanmu? Saya bilang tidak, cinta saja. Makanya waktu telepon kita bilang, baru mas kawin Bapak berapa katanya? Tidak ada mas kawin itu cinta saja. Maksudnya kalau kita itu saya bilang cinta saja kita. Saudara, saya kembali ke sini. Kuasa Allah. Percaya bahwa Allah berkuasa. Dia akan memampukan kita. Jadi pada waktu saya ambil keputusan, saya mulai pikir bagaimana Tuhan. Apalagi ambil keputusan itu datang ke Manokwari, ya ampunilah. Ada sudah bilang, wah ini kita penggembala ini, aduh. Mau anak-anak sekolah bagaimana? Anak-anak baru bagaimana kamu di sana ada malaria? Jawaban saya apa? Orang semua akan mati malaria kah, dibunuh kah, atau mati normal kah, atau apa akan mati semua. Jadi saya pergi saja. Datang Bapak Ibu Saudara, sebelum datang kami jual semua. Jual ini itu ada yang kami bagi, bukan jual, kami kasih ke orang-orang. Kemudian Ibu tanya, baru kita mau bawa di Manokwari, tidak usah bawa apa-apa. Nanti Tuhan Yesus siapkan di Manokwari. Sampai kami di asrama putri, tempat saya tinggal dan istri, tempat tidur saja tidak ada. Saya mulai bikin tempat tidur dari kayu-kayu bekas. Mau makan tidak ada piring, terpaksa beli piring plastik. Baru Ibu tanya, baru mana itu Tuhan Yesus siapkan? Ya. Piring plastik itu. Kami tidak bisa tidur satu malam ke 2 malam karena apa? Nyamuk satu, tapi temannya banyak sekali. Sehingga piring plastik yang kami beli untuk pakai makan itu, ini dari Pastori 2 lantai ke 3. Kemudian ada, sudah bagus, baru datang ke Papua. Saya ambil, saya Ibu pakai minyak goreng. Baru tahun 2 baku kejar nyamuk. Satu malam ya mungkin 100 kan nyamuk yang kita dapat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi, kenapa Tuhan memampukan kami sampai puluhan tahun sudah ada di sini? Tetap bertahan sampai puluhan tahun. Karena saya percaya kuasa Allah. Allah yang memanggil tidak memberikan jaminan apa-apa kecuali jaminan penyertaan. Tuhan tidak menjamin kita harta, kamu akan dapat ini, dapat. Saya dari dulu orang tawarkan untuk Bapak telepon. Kemarin juga baru, Bapak ada tanah di sana, kami kasih Bapak. Saya bilang, tidak usah. Kemudian baru lagi minggu lalu kemana? Saya ditelepon oleh seseorang sudah lama telepon. Pak Pendeta, ini nanti saya datang di Bapak, siap untuk Bapak dapat lahan di sini. Tidak usah. Tujuan kami adalah kamu, jiwamu. Itu yang terpenting. Pergi ke kampung-kampung, mendapat apa? Dapat gantungan noken, kemudian di dalamnya ada isi amplop. Tidak ada. Tidak pikir seperti itu. Walaupun akhir-akhir ini saya juga kaget-kaget. Wah ini gantung noken. Dulu tidak, kita bawa makan ke mereka di sana. Kita layani mereka, tidak boleh kamu masak, kami kasih kamu makan. Pulang kalau boleh apa baju yang ada tinggalkan untuk orang di sana, gembala-gembala. Ada uang kan kasih mungkin bagi. Tapi sekarang Tuhan memberkati mereka karena memang firman Tuhan mengatakan bahwa diberkatilah orangnya atau terlebih bahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Jadi mereka berbahagia, saya berbahagia juga tapi lebih bahagia. Allah pelihara. Dalam pelayanan kami dulu saudara,
Ada orang janji, Pak, pokoknya kami siap pelayanan. Oh, saya semua panggil, sampai ada orang dari Jogja datang, kami pelayanan. Pokoknya Pak nanti pelayanan ada rambutan, ada ini. Kami tidak cari rambutannya, tapi pelayanan dulu. Sampai di sana, titit mana? Mendadak jadi, kami belum siap. Kok yang bilang datang saja, kami bisa bilang mendadak. Kata mendadak itu sampai beberapa tempat, ya mendadak jadi. Mendadak gimana ya? Terus hubungi 3 bulan lalu, hubungi minggu lalu. Kemarin juga berhubungi, kok mendadak apa? Tapi kita layani saja, mendadak kan tidak apa-apa. Sampai pernah kita sampai laparnya setengah mati. Pulang Batamu ini, Ibu Hedi semasak, itu makanan yang paling enak di dunia, makan jam 2 pagi. Rombongan. Apalagi pada waktu mobil yang kami tumpangi itu dia tak kandas di kali. Kemudian tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Saya pasang genset, lampu-lampu. Dan kita mulai kasih pindah kali itu. Sekarang sudah jembatan Marudi itu. Bukan yang panjang, tapi yang di sebelahnya. Kasih pindah kali. Ini kita berapa orang? Kasih pindah, saya dan mahasiswa-mahasiswa. Setelah itu kita cari tali-tali kayu, tali-tali apa ini? Akar-akar untuk pakai tarik mobil. Puji Tuhan, Tuhan kirim satu mobil untuk bantu kami. Tarik dia. Sampai itu basah-basah semua. Dan pulang makan terenak di dunia. Tuhan berkuasa untuk tolong. Sampai sekarang Tuhan masih mencukupkan semua kebutuhan kami. Karena di sini Tuhan menyediakan. Yehova Jireh, Yahweh Jireh. Tuhan menyediakan. Tapi jangan, saya tidak mengatakan ini. Saudara jangan takut, dimanapun Tuhan menyediakan. Baru kamu tidak mau berkorban, bagaimana Tuhan menyediakan? Di sini dia Abraham mau korbankan anaknya. Banyak orang cuma mau apa? Tuhan menyediakan. Oh haleluya, Tuhan menyediakan. Oh Tuhan akan menyediakan semua. Apa kamu siap berkorban ke tidak? Di sini Abraham mau berkorban, tetapi dengan imannya dia mengatakan Yahweh Jireh. Dan itu tergenap ayat 14. Kita baca ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang ini dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan sediakan. Karena Allah berkuasa. Saudara, bagaimana taat? Bagaimana kita beriman? Kita mengatakan kita orang beriman, taat. Dan bagaimana supaya kita taat? Taat yang sungguh-sungguh. Ada 5 teladan dari Abraham. Kita bisa lihat banyak, tapi saya catat 5 dulu sini, nanti bisa lain waktu kita lihat pokok yang lain. Yang pertama, tidak mempertanyakan. Yang kedua, tidak tunda-tunda. Yang ketiga, tidak pelin-pelan. Yang keempat, tidak mau ada penghalang. Yang kelima, percaya pada kuasa Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tetap percaya yang dibuktikan dengan ketaatan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak mempertanyakan perintah-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang tidak menunda-nunda waktu. Dalam hal apapun, apalagi terhadap ketaatan kami pada firman-Mu. Tolong kami untuk tidak pelin-pelan. Kami berdoa biarlah keteguhan hati Allah Roh Kudus berikan kepada kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh dalam pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa memampukan kami untuk menjadi pribadi yang benar-benar tidak kompromi, tidak mau ada menghalang rintang apa yang menjadi ketaatan kami. Karena Engkau Allah berkuasa, tidak akan meninggalkan biarkan kami. Engkau menyediakan yang kami perlukan. Engkau Yahweh Jireh. Kami bersyukur karena Engkau hadir dan selalu hadir bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Saya kembalikan kepada Bacaan.